Penderitaan tidak senantiasa berarti kemarahan Tuhan. Ada ketikanya penderitaan adalah baju kemurahan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Allah, Engkau yang kekal, yang kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, segar, kuat, dan nafas kehidupan yang baru yang berasal dari Engkau. Kami hendak memulai hari dengan membaca firman-Mu, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Sabda Bina Diri ke-751, Rabu 22 Juli 2020. Bacaan kita terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Saya memberi judul renungan ini, Sabar dalam Derita. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 1. Saya bacakan buat kita semua. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Tugas kita bersifat ganda, yaitu melakukan kehendak Allah dan menguasai keinginan daging. Bacaan ini membimbing kita untuk melakukan kedua tugas itu. Ditekankan di sini agar kita mematikan keinginan dosa dan hidup bagi Allah. Rasul Petrus menjelaskan dalam nas kita yang tadi kita bacakan, ayat 1, apa arti penderitaan dalam hidup rohani orang beriman. Jika seseorang telah berani menanggung penderitaan badani karena kebenaran, berarti orang itu sedang membayar harga demi keinginannya untuk hidup kudus. Dengan kata lain, Petrus pada ayat 2 mendorong orang-orang percaya untuk berjuang demi kekudusan sampai ke resiko menanggung penderitaan badani. Sementara ayat 3 dan 4 mencatat, ketika seseorang masuk ke dalam anugerah Tuhan, orang itu harus meninggalkan masa lalu hidup berdosanya, apapun risiko yang harus dipikul. Simak lagu ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Bila kita telah memiliki sikap sedemikian, maka kekuatan daya tarik dosa sudah teramat lemah atas kita. Saudara-saudara terkasih, Alkisah seorang anak muda meminta kepada seorang lain yang lebih dewasa secara rohani untuk mendoakannya agar menjadi lebih sabar. Maka orang itu pun berlutut dan berdoa. Orang yang lebih dewasa, Tuhan, kirimkanlah penderitaan kepada anak muda ini di pagi hari. Kirimkanlah penderitaan kepadanya di sore hari. Kirimkanlah. Belum selesai orang dewasa itu berdoa, si anak muda tadi segera memotong. Tidak, saya tidak meminta Bung untuk mendoakan saya agar diberi penderitaan. Saya minta didoakan agar saya diberi kesabaran. Aha, anak muda yang lebih dewasa itu menanggapi langsung. Justru melalui penderitaan kita belajar bersabar. Kata-kata si anak muda yang lebih dewasa itu menggemakan sebuah pesan bahwa penderitaan menimbulkan
kesabaran. Apakah saudara sedang menghadapi penderitaan yang berat? Bila iya, pujilah Tuhan. Di bawah kendalinya yang bijak, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, telah dirancang untuk menumbuhkan ketekunan saudara dan saya. Itulah sebabnya orang-orang kudus yang menderita dapat memuliakan Tuhan dalam penderitaan mereka. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan hari ini baik-baik. Orang yang sabar dapat menanggung beban penderitaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami bahwa apabila kami sabar, kami akan kuat menanggung penderitaan. Hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, tuntun langkah kami beserta dengan kami melalui hari ini sampai pada istirahat kami nanti malam. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.